Perkembangbiakan pada tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan berkembang biak. Begitu pula dengan tumbuhan. Tujuan perkembangbiakan tersebut adalah untuk melestarikan jenisnya. Sebelum kita membahas perkembangbiakan pada tumbuhan, mari kita perhatikan bagian-bagian pada bunga. Anak-anak soleh, bunga lengkap memiliki bagian-bagian berikut ini. Tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, mahkota bunga. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Yang dimaksud dari proses perkawinan di sini adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga akan mengalami penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Agar lebih mudah membedakan keduanya, jadi perkembangbiakan secara generatif yaitu melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu tidak melalui proses perkawinan. Mudah bukan? Perkembangbiakan generatif melibatkan tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Jadi, perkembangbiakan generatif dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, misalnya pepaya, jagung, apel, mangga, padi, bunga sepatu, dan lain-lain. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan. Apakah penyerbukan itu? Perhatikan gambar berikut ini. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Coba kalian perhatikan pada gambar kepala sari yang tampilannya diperbesar tersebut. Jadi, pada bagian kepala sari terdapat serbuk sari. Dan serbuk sari tersebut terjatuh ataupun terbang ke kepala putik. Jadi, paham kan apa itu yang disebut penyerbukan? Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhlah bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dengan
kepala putik sebagai kelamin betina. Hasil dari pembuahan tersebut disebut zigot. Nah, proses penyerbukan bisa terjadi melalui beberapa perantaraan. Di antaranya melalui bantuan angin, air, hewan, dan manusia. Contoh penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Contoh penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh hewan seperti kupu-kupu, lebah, burung adalah bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Contoh penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh air adalah ganggang. Contoh penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh manusia adalah salak, semangka, dan bunga anggrek. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah yang mana serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah yang mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu pohon. Ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah yang mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah yang mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda variannya.